Веселятся. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Battle of Sevastopol. Battle of Sevastopol ini adalah film kisah nyata tentang seorang wanita yang bernama Ludmila Pavlichenko. Dia adalah seorang sniper wanita Rusia yang telah membunuh 309 tentara Nazi selama pertempuran di daerah Sevastopol. Kebayang nggak bagaimana seorang wanita bisa membabat para tentara Nazi yang ditotalkan berjumlah 309 orang yang telah dia habisi? Bagi yang penasaran, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Seorang sniper wanita bernama Letnan Lyudmila Pavlichenko menjadi perhatian seorang ibu negara Amerika karena selama bertugas dia berhasil menembak musuh sebanyak 309 orang. Tahun 1937 di sebuah universitas Kivstedt, saat itu Mila cukup senang karena diterima di Fakultas Sejarah. Dia dan ibunya berencana membuat perayaan. Ayahnya ternyata adalah seorang perwira tentara, dan karena dia berharap seorang anak lelaki untuk meneruskan cita-citanya, dia begitu tidak menyukai Mila. Dia dan teman-temannya datang ke sebuah tempat latihan menembak. Teman laki-lakinya mencoba menembak di sana. Mila yang tertarik, dia ingin mencobanya. Seorang instruktur mencoba mengajari tekniknya sebelum Mila menembak sasaran. Совмести прицельную планку. Dia pun terkejut karena dirinya menjadi pemenang setelah mendapatkan 47 poin dari total 50 mengalahkan teman-teman prianya. Ketika sedang kuliah, seorang jenderal saat itu memanggil Mila. Dia akan dikirim ke pusat pelatihan sniper selama 6 bulan karena bakat menembak yang dimiliki oleh Mila. Kembali saat Mila diajak temannya Masha untuk menikmati indahnya pantai. Di sini dia berkenalan dengan seorang dokter bernama Boris, saudara dari temannya. Dari perkenalan itu, Boris membawa Mila menemui orang tuanya yang dinilai sangat detail hingga mempertanyakan kondisi rumah dan rencana anak yang ingin mereka miliki setelah menikah. Tiba-tiba, radio menyiarkan negara mereka Uni Soviet telah diserang tentara Nazi Jerman, dan wilayah mereka termasuk Sevastopol menjadi target serangan Nazi karena berada di area perbatasan. Di sebuah acara opera, Boris sempat melarangnya untuk ikut dalam perang. Namun Mila punya pandangan lain, terlebih dia merasa bukanlah seorang pengecut. Kedutaan Besar Uni Soviet di Amerika tahun 1942. Ibu negara secara khusus meminta Mila tinggal di Gedung Putih selama kunjungannya di Amerika. Dia ingin tahu lebih dalam tentang Mila setelah mereka menjulukinya sebagai Lady of the Dead. Kembali saat Mila mengikuti latihan militer di musim panas tahun 1941. Latihan yang sangat keras dan disiplin harus mereka ikuti seperti halnya seorang lelaki. Barang bawaan mereka yang berbau lembut seperti boneka dan sepatu hak tinggi dibakar oleh komandannya. Berlari, merangkak, kemudian menggali tanah harus mereka jalani setiap hari dengan penuh tekanan. Sebagai seorang sniper, mereka juga dilatih untuk melakukan pengintaian dan mengetahui setiap perubahan situasi dan gerakan. Termasuk membuat kamuflase dengan alam sekitar di tempat mereka bersembunyi. Dan Mila berhasil mengelabui komandannya. Mila pun berhasil menembak sasaran dengan tepat. Ты же снайпер, а не артиллерист.
Perang pun sudah berada di depan mata. Meskipun sniper wanita ini belum menyelesaikan pendidikan dengan baik, dengan alasan waktu yang semakin sempit, pelatihnya memilih Mila untuk ditugaskan ke medan tempur. Mila ditugaskan untuk membunuh seorang perwira, karena itu artinya setengah peleton telah tewas dan menghemat amunisi. Untuk melumpuhkan sebuah tank, kapten mereka menyebutkan ada dua cara. Yang pertama adalah granat dari jarak dekat, dan kedua menembak pengemudi dari balik jendelanya. Dengan 2 kali tembakan, kacanya akan pecah dan tembakan ketiga akan mengenai tangki bahan bakarnya. Tiba-tiba, dan Mila hampir tewas di sana. Mila mencoba menembak tank tersebut. Tembakan pertama berhasil mengenai kaca jendelanya. Hari itu mereka berhasil menahan gempuran pasukan Nazi. Kaptennya memberikan hadiah vodka untuknya. Karena berhasil juga melumpuhkan tank tersebut, seorang jenderal datang ke camp mereka dan memberikan Mila sebuah senjata semi-otomatis. Боец Павлищенко, ЛМ, выйти из строя. Есть! Terungkap pula, ayahnya adalah teman dari jenderal ini yang disebut sebagai prajurit yang berjasa dalam perang saudara. Kapten Makarov secara khusus akan menjaga dan melatihnya. Tak lama kemudian, sahabatnya Masha datang ke sana dan dia menjadi seorang juru medis. Kembali ke kedutaan besar, ibu negara Amerika ini secara khusus mengajari Mila saat berhadapan dengan pers, dan dia harus melakukan itu dengan kepercayaan dirinya, dimulai dengan senyuman dan pikiran berfokus kepada kebahagiaan dirinya. Kembali saat perang, malam itu Mila dan rekannya berhasil membunuh 3 tentara Jerman. Kapten yang mendapat laporan itu cukup senang, dan Mila berhak mendapatkan medali. Dalam misi selanjutnya, Mila berada di garis depan. Dia berupaya menembak seorang perwira Nazi, namun tembakannya meleset dan mengenai bawahannya. Dia hampir saja tewas terkena tembakan balasan dari mereka. Kapten Makarov datang untuk menariknya mundur. Sementara itu, Masha yang menjadi petugas medis mencoba menolong kawan sekaligus lawan. Ketika kembali ke posnya, Mila menembak seorang tentara Nazi yang merangkak sudah cedera. Saat Masha sedang mengobati lukanya, datang 2 prajurit yang salah satunya adalah pacar dia. Mila tidak begitu memperdulikan perhatian yang diberikan temannya. Kapten Makarov mendapat perintah untuk melakukan evakuasi pasukan dalam perang Krimin. Seluruh pasukan akan berkumpul di pelabuhan dan tugas unit ini di posisi tersembunyi. Masha dan pacarnya keluar dan celepot. Sedangkan Mila ditinggalkan dengan teman pacarnya si Masha. Mila yang tidak menyukainya berusaha menolak cintanya. Kapten Makarov yang berada di luar mendengar obrolan mereka dan langsung masuk. Rupanya Mila sudah menendang biji si jagur pria itu. Kapten Makarov kemudian keluar dan Mila mengejarnya kemudian. Celepot. Namun Kapten menolak cintanya karena dia punya prinsip dan khawatir perang ini akan memisahkan mereka. Kembali ke medan perang, tiba-tiba serangan datang. Kapten yang terkena ledakan langsung berdiri dan menyelamatkan Mila yang tertimbun tanah. Boris rupanya menjadi seorang dokter militer dan berusaha mengobati Mila. Boris merasa hatinya telah hancur saat melihat Mila dipeluk kaptennya sendiri. Kapten yang belum mengetahui kisah Mila dan Boris secara khusus memintanya merawat Mila dengan baik. Kembali ke Gedung Putih tahun 1942. Ibu negara mengajari Mila memasak, namun saat wajan terjatuh, Mila merasakan syok dan ketakutan, seakan mendengar suara bom yang jatuh tepat di atas kepalanya. Saat musim gugur tahun 1941, evakuasi Sevastopol dilakukan. Boris terlihat sedang memberikan makanan untuk Mila, namun tiba-tiba
Masha berusaha menenangkan Mila yang sedang ketakutan. Sedangkan pacarnya Griska yang menjadi pilot tempur berupaya melawan serangan pesawat Nazi. Boris mengklaim Mila bukan tentara lagi dan dia tidak mengizinkan Mila ke medan perang. Di daerah defensif November 1941, Mila menemui Jenderal Ivan, sahabat ayahnya, untuk mengizinkannya kembali ke medan tempur. Sang jenderal menjelaskan kepada perwira pasukan laut bahwa musuh berada 13 km dari Sevastopol dan dia membutuhkan kapal perang Komun untuk menghancurkan artileri musuh, namun ternyata kapal itu harus menuju Kaukasus. Dan dia meminta kapal laut itu segera kembali. Jenderal bahkan meminta Mila untuk masuk dan memberi komentarnya. Sebagai penembak jitu, dia akan menembak terlebih dulu si jubah hitam, dan itu membuatnya cukup ketakutan. Mila kembali meminta izin jenderal untuk masuk ke medan perang, namun jenderal hanya mengizinkannya jika dokter memperbolehkannya. Mila langsung mencari Boris dan meminta tanda tangannya sebagai kamrat dokter militer. Namun dia terkejut saat melihat Masha memberikan senjata sniper milik Kapten Makarov. Untuk mengembalikan sifat lembut dari seorang wanita, ibu negara memberinya gaun untuk Mila. Di sebuah lokasi perang, Mila kedatangan kaptennya yang baru bernama Leonid yang menggantikan Makarov yang telah tewas. Dalam misi pertamanya bersama Leonid, Mila menembak kaki dan tangan seorang tentara Nazi yang sedang menarik kabel. Tembakannya dianggap meleset dan Leonid langsung menembak kepalanya. Отставить. Hari demi hari dijalani Mila dan Leonid untuk menembak tentara Jerman termasuk penembak jitu mereka. Hingga musim dingin datang, misi mereka terus berlanjut. Mereka pun berhasil menghabisi musuh yang bersembunyi di antara pohon bersalju. Bahkan mereka berhasil menghabisi kelompok musuh yang sedang berpesta. Веселятся. Di saat malam tahun baru, pasukan Uni Soviet berhasil mempertahankan kota Sevastopol. Saat perayaan itu, Boris menceritakan kisahnya kepada Leonid. Namun, dia tidak mau mendengarnya dan memberanikan diri untuk celepot. Misi demi misi kembali berlanjut. Mila dan Leonid yang sebagai kapten sekaligus pacarnya membunuh lebih banyak lagi pasukan Nazi. Mila terkejut saat mengetahui Griska, calon suami Masha, tewas terbunuh. Dan saat itu Mila meminta kepada Leonid untuk memiliki seorang bayi. Wajib, ditodong ingin punya bayi dong. Kembali ke Gedung Putih, atasannya meminta Mila untuk kembali memakai seragam militer. Terlihat punggungnya dengan bekas luka. Saat kembali melakukan misi, Leonid tidak sengaja menginjak ranjau. Mila langsung memboyongnya dan meminta pertolongan. Ketika Mila sadar, Boris memberitahunya Leonid sudah tewas. Boris ingin menonaktifkan Mila dari militer. Namun perwira lain menolaknya karena Mila sudah terkenal sebagai simbol perlawanan mereka dan masih diperlukan untuk melawan Jerman. Saat sesi berfoto, terlihat wajah Mila yang sangat lelah dan trauma. Dia bahkan hampir menembak seorang anak kecil. Kamrad akan mengirim Mila untuk memburu seorang sniper Jerman yang terkenal bernama Otto. Mila sempat menolaknya karena dia bukan lagi sniper terbaik. Namun Kamrad tetap menugaskannya setidaknya untuk mendiang Leonid. Dia kembali melakukan misinya seorang diri. Berhari-hari dia mengintai untuk mengetahui posisi musuhnya, begitupun si Otto. Hingga kondisi Mila sudah sangat kelelahan. Darah pun mengucur kembali dari luka di punggungnya. Hingga Mila sudah pasrah dan ini yang dia lakukan. Dia berhasil menembak mati Otto meskipun dirinya juga tertembak. Di bajunya terlihat foto dia dan istrinya dan itu membuat Mila menangis. Evakuasi harus dilakukan di kota ini. Hanya orang penting yang bisa keluar dan naik kapal.
Boris yang mempunyai tiket keluar lebih mementingkan Mila agar selamat dan menaiki perahu, sedangkan dirinya bertahan di kota itu. Diceritakan pertahanan Sevastopol berlangsung selama 250 hari, namun kota itu tetap jatuh ke tangan musuh. 3.000 pengungsi yang berhasil keluar dari kota ini. Mereka yang tertinggal di sana kemungkinan besar ditangkap atau ditembak mati. Kembali ke Amerika, ketika Mila menyampaikan pidatonya, dia berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 penjajah fasis. Dan kematian mereka menjadi beban hidupnya. Di akhir film, diceritakan Mila tidak kembali ke medan perang. Dia menjadi instruktur di pusat pelatihan sniper dan kembali melanjutkan kuliahnya. Dia pun dianugerahi sebagai pahlawan Uni Soviet. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Battle of Sevastopol ini? Film ini sempat digadang-gadang menjadi film terakhir yang diproduksi di perbatasan Ukraina-Rusia, mengingat kedua negara tersebut kemudian terlibat konflik. Di samping hal tersebut, film ini memberikan plot yang dramatis dengan adegan yang memiliki soundtrack yang tidak kalah menyentuh pula. Film ini menyajikan visual yang luar biasa, dan terdapat beberapa adegan peperangan yang mampu dikemas dengan apik dan mendetail. Namun sayangnya, film ini kurang memberikan nuansa Eropa yang mendalam. Film ini berfokus kepada biografi seorang pahlawan Uni Soviet, yaitu Lyudmila Pavlichenko, walaupun judulnya terasa general. Namun terlepas dari semua kekurangannya, kita kembali ke slogan Browview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Madep. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.